Halo Synergy Friends, kali ini saya mau share oleh-oleh saya 18 September 2024 berkunjung ke Bratislava di Slovakia. Tahu nggak di mana Bratislava? Dan seperti apa Slovakia itu? Kemudian Indonesia hadir seperti apa di sana? Kita melakukan apa? Kali ini saya akan memberi gambaran singkat tentang Slovakia dari sisi sosial dan ekonomi. Kemudian saya sertakan satu wawancara singkat padat bersama Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Bapak Pribadi Sutiono, Duta Besar kita di Republik Slovakia. Beliau akan kasih info berharga soal makna Slovakia buat Indonesia di bidang politik, diplomasi, ekonomi, juga sosial budaya. Dan secara khusus dia juga bicara soal posisi Slovakia terhadap NATO, terhadap Cina, juga terhadap Rusia. Jadi yuk kita kupas. Semoga tercerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share, oke? Slovakia itu ada di benua Eropa, tepatnya di Eropa Tengah. Sebelum 1 Januari 1993, Slovakia itu menjadi bagian dari Cekoslovakia. Buat yang suka musik klasik, pasti tahu bahwa Cekoslovakia itu terkenal ya sebagai tempatnya para komposer ternama seperti Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, dan Martino. Nah, berbeda dengan Indonesia yang negara maritim, Slovakia ini negara yang tidak punya akses laut alias landlocked, terjepit daratan oleh tetangga-tetangga yang wilayahnya ada yang lebih kecil dari Slovakia tapi ada juga yang jauh lebih besar. Yang lebih besar misalnya Polandia, kemudian Ukraina, Romania, dan juga negara-negara pemain penting di Uni Eropa seperti Austria, Hungaria, dan Czech Republic. Dibandingkan dengan Indonesia yang penduduknya sekitar 270 juta lebih ya, bahkan penduduk Slovakia itu tergolong kecil karena cuma sekitar 5,4 juta saja. Ya ampun, kalau ibu kotanya Bratislava malah cuma 424.000. You bayangin bandingkan dengan planet Tangerang Selatan atau Bekasi gitu ya. Ya, kalian lebih banyak lah jumlah penduduknya dibandingkan Bratislava atau Slovakia. Di Bekasi misalnya tuh 2,6 juta. Di Tangerang Selatan 1 juta. Anyways, Slovakia boleh negara kecil, tapi makmur. Dan dia termasuk negara maju di Eropa. Mata uang di Slovakia adalah euro. Dan per 2024 rata-rata pendapatan penduduk di Slovakia per tahun itu mencapai 25.900 US dollar atau setara dengan 431,5 juta rupiah. Jadi kamu bayangkan kalau kamu jalan-jalan cari makan gitu ya di Slovakia, makan, barang, jasa itu relatif mahal. Kalau dibandingkan dengan kamu belanja di negara-negara tetangganya yang tidak pakai euro atau non-eurozone. Misalnya saja di Hungaria kan pakai mata uangnya forint. Kemudian Czech Republic pakai koruna atau Romania yang mata uangnya leu. Itu lebih murah. Nah, anyways, kalau kita bicara Slovakia, kita punya kedutaan besar Republik Indonesia di sana. Fotonya kalian bisa lihat dan memang posisinya baik ya, itu ada di posisi yang jalan lebih tinggi, kemudian ada turunan gitulah di sisi samping-sampingnya. Nah, staf KBRI di Slovakia termasuk kecil. Selain Bapak Duta Besar, ada diplomat fungsi politik, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi protokol dan konsuler, serta promosi ekonomi sosial budaya. Nah, Pak Duta Besar tinggal di satu rumah yang disebut Wisma Duta. Sementara staf-staf KBRI
itu tinggal di tempat yang terpisah-pisah. Jadi bukan model compound dijadikan satu macam di Singapura gitu ya. Kemudian untuk fungsi pertahanan keamanan, atas pertahanannya itu digabung dengan yang berkedudukan di Warsawa, Polandia. Kalau bicara soal info kebudayaan, Slovakia ini punya banyak program seperti pentas seni, Slovakia Indonesia ya, punya banyak program seperti pentas seni dan juga pertukaran mahasiswa, termasuk program beasiswa. Anyways, kita sekarang masuk saja apa kata Pak Duta Besar tentang kehadiran Indonesia di Slovakia. Kita cari apa dan apa pandangan beliau sebagai wakil kita yang ada di sana tentang Slovakia terhadap Rusia, terhadap NATO, terhadap Cina. Oke, selamat pagi Pak Pribadi Sutiono, Dubes kita, Duta Besar kita di Bratislava, Slovakia. Pak, sedikit cerita dong, kalau kepentingan politik kita apa sih di Slovakia? Selamat pagi Bu. Kepentingan politik kita di Slovakia itu pertama kita harus lihat historinya dulu. Pertama historinya kita adalah salah satu negara yang mengakui Slovakia sebagai negara merdeka di tahun 1993 ketika mereka berpisah dengan Ceko. Ketika itu sebelumnya kan kita tahu ada negara Cekoslovakia. Ketika Slovakia itu memisahkan diri dengan Velvet Revolution-nya, disitulah kita, karena sejak dulu kita sudah mengenal atau bersahabat dengan Cekoslovakia, kita makanya sebagai salah satu negara yang mengakui Slovakia pertama-tama. Yang kedua tentunya Slovakia adalah salah satu negara yang secara politik boleh dikatakan stabil, meskipun banyak hal yang juga perlu diperhatikan, terutama di dalam masalah hubungan kita dengan Slovakia, baik secara sejarah maupun secara politik. Slovakia banyak membantu kita, menolong kita atau mendukung kita di dalam pencalonan Indonesia di forum-forum internasional dan resiprositas juga dengan Indonesia, terutama di United Nations ya, di PBB. Dan kalau kita lihat juga Slovakia adalah salah satu negara yang menjadi anggota Uni Eropa. Di mana Uni Eropa itu mempunyai suatu kebijakan semua negara itu harus artinya bisa menjadi negara itu sendiri tanpa diluted dengan semua kebijakan kebijakan Uni Eropa. Dengan demikian kita bisa memainkan peran ketika kita mencoba melobi Slovakia terhadap suatu kebijakan yang mungkin tidak cocok atau belum cocok dengan Indonesia, kita bisa melobi dengan Slovakia sehingga Slovakia bisa pada posisi kita. Itu yang saya bisa lihat secara politik. Tentunya banyak hal lagi yang bisa kita saling bantu di antara kedua negara secara politik pula. Dari politik sebenarnya sisi lain yang mungkin belum disebut tadi terkait Rusia misalnya, Cina, posisi Slovakia di mana Pak? Kalau Slovakia itu sendiri dengan rezim yang sekarang itu lebih dekat dengan Rusia, lebih dekat dengan Hungari tetangganya. Meskipun Hungari dan Slovakia itu juga anggota NATO, namun kebijakan khususnya terhadap perang di Ukraina itu juga berwarna berbeda. Warna bedanya itu mereka lebih dekat ke Rusia, bukan artinya mendukung invasi Rusia di Ukraine, tapi justru mendukung cara-cara penyelesaian konflik Rusia dengan Ukraine itu sendiri. Dimana kalau NATO kita tahu bahwa penyelesaian itu hanya bisa dilakukan secara perang misalnya. Sementara kalau Slovakia dan juga to some extent dengan Hungaria itu juga bisa melalui rencana perdamaian. Artinya melakukan gencatan senjata dulu, kemudian baru perundingan perdamaian. Dan itu yang banyak ditentang oleh negara-negara NATO yang lain. Dan itulah warna lain dari Slovakia. Nah, hubungannya dengan Cina, dia sekarang mulai mendekat dengan Cina. Rencananya tahun depan Perdana Menteri Robert Fico dari Slovakia itu akan berkunjung ke Cina. Meskipun lebih banyak urusan ekonomi, namun di situ ada sisi strategis di mana menjalin hubungan dengan Asia, khususnya Cina dan beyond, itu adalah
sesuai dengan politik luar negeri Robert Fico sekarang, di mana dia berpikirnya beyond Europe. Oke. Nah, dari sisi ekonomi, Slovakia juga negara kaya ya, relatif sangat maju dari sisi ekonomi. Lalu Indonesia punya agenda apa kalau dalam hal ekonomi dengan Slovakia, Pak? Slovakia itu salah satu negara yang maju seperti yang Ibu bilang, dan juga ingat dia adalah anggota Uni Eropa. Jadi kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi Slovakia baik secara bilateral maupun dalam lingkup Uni Eropa. Artinya apa? Once kita dealing dengan Slovakia, kita bisa mengatakan kita juga deal dengan Uni Eropa. Dan secara individu, Slovakia itu negara yang maju secara ekonomi dalam arti di sini banyak industri otomotif. Di sini industri alutsistanya sangat maju. Pertaniannya juga sangat maju, dan orang-orang Slovakia itu adalah orang yang sangat inovatif ya. Penemuan-penemuan banyak dilakukan di Slovakia ini. Bagi Indonesia sebenarnya kalau kita hanya bicara mengenai pasar produk Indonesia, Slovakia itu negara kecil, penduduk 5,4 juta. Kalau secara ekonomi mungkin balik pokoknya lama. Cuman kalau kita melihat bahwa Slovakia berada di tengah-tengah Eropa dan juga di tengah-tengah negara Uni Eropa yang lain, kita harus memanfaatkan Slovakia itu sebagai hub bagaimana kita menjual produk-produk Indonesia itu melalui Slovakia, karena jarak antara Slovakia dengan negara-negara yang lain di Eropa, di Uni Eropa, di Eropa dengan Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Tengah itu sangat dekat. Jadi secara ekonomi akan lebih murah. Demikian juga aksesnya mudah, infrastrukturnya bagus karena mereka sudah anggota Uni Eropa dan sudah banyak dibantu secara finansial pembangunan oleh Uni Eropa juga. Jadi kita harus bisa memanfaatkan Slovakia itu sebagai hub perdagangan ekonomi Indonesia di Eropa, baik itu Eropa Barat, Eropa Tengah maupun apalagi Eropa Timur sebagai non-traditional market Indonesia. Oke, jadi gitu ya sementara cerita kita. Berikutnya nanti saya akan share tentang suasana kota di Bratislava, suasana Slovakia, sambil kita bicara lebih dalam ya soal nilai strategi Slovakia buat negara-negara Eropa dan belahan dunia lain. Sambil kita tunggu episode itu, saya share foto saat saya dijamu cantik minum teh plus cake coklat, cake pistachio. Wah, rupanya mereka terkenal ya makanan seperti itu di Old Town atau kota tua Bratislava. Udah gitu dulu ya. Terima kasih, atau dalam bahasa Slovak, Dakujem. Bye now. Ahoj teraz.